Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh solehah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, ceria, dan tetap semangat belajar di rumah. Baik, ketemu lagi sama Ibu Guru hari ini di tema 7, subtema 3, pembelajaran matematika. Tapi sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Baik, setelah membaca doa, mari kita masuk saja langsung ya ke pembelajaran matematika, yaitu pecahan sebagai bagian dari kesatuan. Jadi hari ini kita masih belajar tentang pecahan ya. Nah, Ibu Guru punya soal di sini ya. Membeli 3 kue coklat. Setiap kue dipotong dengan cara berikut. Jadi kue yang pertama itu dipotong di tengah. Lihat garisnya ya, lihat garisnya. Oke. Nah, masing-masing bagian kue itu dinyatakan dengan pecahan 1/2. Kenapa? Karena masing-masing bagian kue, jika bagian ini itu dinyatakan dalam pecahan, ada 1 bagian kue dari jumlah 2 bagian kue. Jadi pecahannya itu masing-masing dinyatakan dalam pecahan 1/2. Nah, kue yang ketiga itu dipotong menjadi 3 bagian yang sama besar, sehingga setiap potongan kue itu dinyatakan dalam pecahan 1/3 ya. Ini 1/3, bagian ini juga 1/3, begitu juga dengan bagian yang ini. Jadi masing-masing itu dinyatakan dalam pecahan 1/3. Nah, kue yang ketiga itu dipotong menjadi 4 bagian sama besar, sehingga setiap potongan kue dinyatakan dalam bentuk pecahan 1/4 ya. Baik, pecahan sebagai bagian dari sekelompok benda. Kita dapat menentukan pecahan sebagai bagian dari sekelompok benda. Untuk menentukan bentuk pecahan yang tepat, kita perlu memperhatikan banyak benda dengan seksama. Yang pertama, langkah-langkahnya ya. Yang pertama, untuk menentukan penyebut, kita perlu menghitung berapa jumlah benda keseluruhan. Berapa jumlah benda keseluruhan untuk penyebut. Lalu yang kedua, pembilang ditentukan dengan bagian benda yang dimaksud atau bagian benda yang ditanyakan. Ingat ya, A per B. Penyebut itu yang di bawah. Penyebut. Jadi kita tentukan dulu yang di bawahnya nak. Yang penyebutnya. Kita hitung dulu jumlah keseluruhan benda. Kita tulis sebagai penyebut. Lalu kita tentukan pembilangnya atau benda yang ditanyakan itu akan menjadi pembilang ya. Oke, baik, kita lihat dulu contohnya. Misalnya ini. Ada berapa buku nak? Ada 1, 2, 3 buku ya. Jadi ada 3 buku. Dan yang ditanyakan buku apa?
Satu di antaranya diletakkan berdiri. Berarti yang ditanyakan itu yang berdiri. Yang ini ya. Nah, untuk menentukan pecahannya berapa, kita tulis dulu pernya ya, closing saja dulu. Kita tulis pernya. Nah, yang ditentukan pertama adalah jumlah keseluruhan benda sebagai penyebut. Kita letakkan di bawah. Berapa keseluruhan bendanya tadi? Keseluruhan bukunya ada 3. Berarti kita tulis dulu 3 di bawah. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan itu buku yang berdiri. Ya, yang berdiri ada berapa? Ada 1. Kita tulis di atas sebagai pembilang. Nah, banyak buku yang berdiri dari 3 buku tersebut dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Oke, ada contoh lain. Di kelas terdapat 4 siswa. Sebanyak 1 siswa pergi meninggalkan kelas. Banyak siswa yang pergi dapat dinyatakan dengan pecahan. Nah, kenapa bisa 1/4? Kita lihat ya. Tulis pernya dulu. Lalu tentukan penyebutnya. Berapa jumlah keseluruhan siswa? Ada 4 siswa. Siswa yang mana yang ditanyakan? Siswa yang pergi meninggalkan kelas sebanyak berapa orang, Nak? 1 orang. Makanya pecahannya itu sebesar 1/4. Nah, kita lihat lagi. Di sini ada berapa burung? Ada 3 burung. Yang ditanyakan itu burung yang terbang. Ada yang berapa burung yang terbang? Ada 1. Berarti pecahan untuk menyatakan burung yang terbang adalah 1/3. Kalau ibu guru ganti pertanyaannya. Misalnya yang ibu guru tanyakan itu burung yang tetap di pohon. Nah, berapa pecahan yang bisa menyatakan banyaknya burung yang ada di pohon? Berapa jumlah burungnya tadi? Ada 3. Yang tetap di pohon ada berapa? Ada 2 burung. Berarti pecahan yang tepat untuk menyatakan burung yang tetap di pohon adalah sebanyak 2/3 atau dibaca 2 burung dari 3 burung yang ada. Oke, sampai sini paham anandaku? Nah, sekarang kalian boleh kerjakan tugas halaman 60 nomor 1 sampai 3. Ya, 60 sampai 61. Di situ ada nomor 1. Ayo berlatih nomor 1 sampai 3. Di halaman 67 nomor 1 sampai 4 ya. Kalian boleh langsung kerjakan di buku pena agar lebih memudahkan kalian. Oke, sampai sini dulu penjelasan ibu guru. Semoga bermanfaat untuk kalian. Semoga paham. Jika belum paham, ada yang belum dipahami, kalian boleh WA ibu guru ya. Silahkan kerjakan tugasnya dengan rapi, dengan bersungguh-sungguh. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.